Menurut gue Spalletti tuh nggak mengejar ketertinggalan yang terlalu jauh, mengubah yang signifikan banget lah dengan materi Juve sekarang. Dia bisa dengan sangat mungkin kapanpun dia bisa menjadikan formasinya Juve sekarang, materi sekarang itu bisa langsung segera dipakai ke 4-3-3-nya tuh sangat bisa banget. Yang berat itu justru bukan di lini depan, menurut gua ada di lini belakang sama lini tengah. Ini Yildiz bisa juga jadi mirip Farad. Sangat mungkin terjadi, cuman kapannya gue nggak tahu karena Spalletti itu punya filosofi sih kata gue. Yang buat di liga ya, kalau di timnas tuh dia gagal lah menurut gue pakai bawa filosofi. Tapi kalau yang day to day kayak di klub, mestinya sih dia bawa filosofi dia di Napoli ke Juve dengan materi Juve yang ada sih. Emang cocok sebenarnya pakai 4 back ini karena Juventus juga bisa langsung tune in dari kayak gue lihat sih dari zaman Mota udah kayak gini ya maksudnya. Jadi terus ngapa Tudor ngide 3 back? Kalau materinya 4 back ngapa Tudor? Karena emang Tudor dari zaman dia di Marseille juga mainnya 3 back terus. Oke, masih dalam international break ya, dan ya sedikit lagi kita mau selesai sih karena saat kita tag ini beberapa hari lagi baru ada liga, cuman ya sudah kita coba untuk Ya sudah lah. coba kita untuk bahas ada berita-berita apa nih selama international break ya. Nah, kalau dari gua sendiri, Jackie yang akan mengawal untuk sesi kali ini dengan siapa? Poundra Juventini dari Ceko. Anjay. Anaknya Buffon. Buffon. Oh iya benar. Sepupuan dia. Sepupu jauh. Oke, sebelahnya dengan siapa? Genta dari Haiti yang baru lolos ke Piala Dunia. Haiti. Haiti lulus. Lolos. Iya. Kepulauan Haiti. Iya. Bener kan gue? Haiti. Masa Haiti lolos? Haiti. Kurasau kali. Kurasau. Masa Haiti lolos, lu gila lu. Kagak ada siapa-siapa di Haiti deh perasaan. Ada. Mungkin yang main masih polisi. Ada, itu ada. Ya ada mah ada. Ya maksud gua penduduk segitu doang. Ada. Gue pernah lihat. Kayaknya gua kalau pindah ke Gua Haiti salah ngomong, jago gimana deh tadi ya? gitu lah deh. Kayaknya gua kalau pindah ke Haiti jago. Bener kan? Kurasau, Haiti, Panama. Oh kan? Dan Haiti nggak pernah main di home di negara dia sejak 2021. Ya iyalah. Iya, jadi dia home-nya tuh nggak di Haiti-nya. Dia pinjem. Kok gampang ya kandang mereka ke Piala Dunia ya? Indonesia Oceania. kan politiknya kenceng. Ya, kita mau pindah kan Oceania. Oh, nah itu bisa. Kalau nggak bikin konfederasi Asia Kayaknya Pasifik. kalau bisa. gua pindah ke negara itu jago gua kayaknya. Gak ada orang lagi. Gak ada orang. lu kayak J. David ntar jadi Gak ada pemain orang terbaik lagi. mulu. Gak ada orang lagi kayaknya. Oke, dengan siapa? Halo, dengan gue Pio Juventini dari Scotland. Iya. McTominay. Gue baru nggak Salto, ya. McTominay. Haiti juga. Gokil. Terus Scotland baru masuk juga kan setelah 98 nih. Kurasau bisa ya. Itu penontonnya 2 bulan ke Amerika naik kapal. Oke, kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas pertama adalah Spalletti lagi banyak ide nih. Dia kayaknya pengen banget Juve ini pengen sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus kita ada rumor mercato, jadi itu yang akan kita bahas. Dan sebelum gua mulai, coba teman-teman tuh lo lihat ada QR kita, ya QR kita ada di atas ini. Dan Di lo atas. coba QR. Apakah yang muncul? Ya benar, nggak ada foto cewek di sana. Lu transfer. Foto sekar. Nggak ada foto sekar. Emang kalau ada foto sekar, kalau banyak yang transfer gue tempelin dah. Foto sekarang yang mana nih? Oke, terus jangan lupa juga subscribe dan gabung join membership supaya kita bisa silaturahmi seperti ini. Oke, untuk materi pertama adalah mengenai Spalletti yang menginginkan ide-idenya udah mulai dipakai untuk pertandingan selanjutnya, yaitu bagaimana formasi 4 back ini untuk bisa langsung diterapkan, karena Spalletti ini kan punya signaturenya dia adalah 4-3-3. Waktu dia kemarin Scudetto menciptakan banyak pemain-pemain hebat itu dia di formasi 4-3-3 ya, yang 2 melebar di atas. Dan sekarang Spalletti mencoba untuk di formasi 4 back tapi bukan 4-3-3 tapi 4-3-2-1. Tentu kalau udah ada perubahan formasi ada efek-efeknya nih. Efek-efeknya adalah naruhnya pemain, peran-perannya dan semua akan jadi berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan seru nih. Ya, pertanyaan pertama adalah kalau main 4 back otomatis Cambiaso sama back kanan back kiri menjadi penting. Karena apa? Karena back kanan back kiri ini menjadi full back kiri full back kanan ini menjadi pondasi kalau main 4 back.
Ya. Karena dia menjadi tambahan lini serang dan dia harus cepat juga membantu pertahanan. Berbeda dengan main 3 back. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gua adalah Cambiaso kalau main 4 back gua ngelihat kayak dia tuh signing di sini karena dia mainnya invert nih. Kalau 4 back biasanya nih. Dia mainnya invert, kalau back kiri biasanya standar overlap. Nah, menurut lo efek nanti main 4 back ini selain full back ada lagi nggak, atau nanti memang agak shining banget nih di full back ini nih kalau main 4 back nih? Kalau menurut Pondra gimana dengan 4 back seperti ini? Setuju aja sih gue. Cambiaso itu kan memang potensi terbaiknya waktu pas di Thiago Motta musim lalu kan. Dia main di bek kanan, sometimes main di bek kiri juga, tapi Cambiaso ini kan sebenarnya menurut gue pemain spesial. Kalau gue selalu membela Cambiaso. Setuju gue. Cambiaso tuh punya visi bermain yang bagus sebagai seorang bek sayap. Betul. Modern ya Mas ya. Bek modern, Skill juga. skillnya bagus, dribbling bolanya bagus, visi bermainnya bagus, Naluri golinnya bagus, crossingnya juga bagus, lengkap sebenarnya itu Cambiaso ini gitu. Cuman masalah di mental aja kadang-kadang suka drop gitu. Tapi Suka emosian. secara skill itu komplit sebenarnya Cambiaso ini, dan dia sudah pernah dicoba oleh Motta untuk bermain sebagai gelandang inverted itu tadi kan. Jadi sebagai bek kanan, bek kiri, kemudian dia naik. Kemudian dia kadang juga pernah jadi gelandang masuk ke tengah untuk mengisi, menambah jumlah pemain tengah Juve. Nah, Cambiaso ini bagus sebenarnya, gue suka banget kalau ngelihat Cambiaso udah mulai main inverted. Justru itu malah posisi terbaiknya dia. Dia bisa ngasih passing, dia bisa ngasih umpan, dia bisa nahan bola, kontrol, bahkan dia sempat bisa bermanuver juga di situ. Kalau gue sih ngeliatnya visinya ya, gue lebih menekankan ke visi bermainnya Cambiaso. Kalau misalnya dia main inverted menjadi ke tengah, itu akan semakin bagus kalau menurut gue potensinya Cambiaso. Gitu. Jadi ini efek main 4 back kita bisa memunculkan Cambiaso yang versi kayak gitu ya. Versi kayak gitu, itu sudah terlihat waktu pas di zaman Thiago Motta kan. Tapi ketika Mottanya cabut, ganti Tudor, nah berubah lagi tuh dia jadi setelan default Wingback jadi wingback. balik setelan pabrik. Nah apalagi kan muncul ide kalau Kabal udah sembuh, Kabalnya mau jadi back kiri kan. Kabal ini kan full back banget, dia bisa jadi center back, full back murni. Jadi kalau misalnya seandainya Cambiaso di kanan, maka kalau Cambiasonya naik, maka Kabal bisa mengisi lini pertahanan gitu, bisa jadi 3 back juga. Itu akan makin bagus kalau menurut gua, komplit lah lini belakang Juve, apalagi kalau udah Bremer main. Kalau misalnya formasi 4 back memang salah satu harus ada yang full back murni, karena kalau dua-duanya wing back, dua-duanya terlalu nyerang ofensif, bahaya ketika di counter gitu. Jadi memang salah satu harus ada yang full back. Makanya kadang kemarin kan Kalulu jadi bek kanan kan, Cambiaso di kiri. Bukan Jomar yang main di kanan. Bukan Jomar kan, karena kalau lo mainin dua-duanya Jomar sama Cambiaso, dua-duanya naik ke atas. Terus. Nanti ketinggalan belakangnya. Soalnya nggak punya back yang breaker banget ya. Iya gitu. Makanya Kalulu main 3 back, kadang dia jadi back kanan, kadang dia jadi wing back juga kan Kalulu kan kemarin kan. Karena untuk mengimbangi Cambiaso yang sering naik ke depan gitu. Oke, jadi memang salah satu efek kalau kita main 4 back, ya Cambiaso menjadi signing di sana karena dia mainnya invert. Dan gue sangat mengharap banget kalau 4 back ini memang Cambiaso ada di kanan. Gue paling gak suka deh Cambiaso di kiri, gak tahu kenapa gue. Kayaknya Cambiaso tuh kalau di kiri jelek dah pokoknya. Cambiaso bagus di kanan udah. Dia kalau di kanan soalnya gini, kalau di kiri dia udah ada Yildiz ya. Iya, tandemnya. Tandemnya Yildiz. Tapi kalau dia main di kanan, kita bisa mengeksplor sisi kanan gitu loh. Karena itu tadi gue bilang Cambiaso tuh ball playing. Udah banyak teman-teman yang bilang, he's a ball player gitu. Dia ini bisa banget memainkan bola. Makanya kalau di kiri udah ada Yildiz, maka kalau lu pengen nyerang dari kanan, ya Cambiaso taruh di kanan. Apalagi dia bisa ditekuk kan, inverted, crossing pakai ke kiri. Wah, itu gila banget. Lu inget gak gol Chiesa lawan Lazio, asis Cambiaso waktu dia ngumpan dari tengah. Ada tuh pokoknya Chiesa akhirnya Chiesa 1 lawan 1 doang itu musim terakhir Chiesa. Itu emang itu ya lu bilang tadi. Dia bisa explore tengah sampai tempatnya Locatelli pun dia bisa sampai sana gitu sebenarnya ngasih umpan gitu. Ya kalau gue pribadi memang salah satu selain nanti dia bisa explore, nanti kan kita belum tahu kita punya regista sebagus apa kalau kita main 4 back kan. Nah regista yang ideal itu kan dia anti tekanan. Jadi kalau regista ideal itu dia kayak Busquets, kayak Pirlo ya walaupun benchmarknya terlalu tinggi ya. Dia satu orang tapi tidak bisa ditekan. Nah gue nggak tahu apakah Juve punya regista Miretti akan bisa kayak gitu, nggak tahu. Cuman outlet untuk bisa back ini bisa membangun build up serangan, kita hadirkan Cambiaso di atas back karena dia invert, itu bisa menambah outlet passingnya para back ini biar nggak bingung. Gitu ada dua pemain lagi, tapi
Locatelli akhirnya bebannya nggak di Locatelli lagi. Locatelli kan suka menjadi beban ketika dipertanyakan sama teman-teman kan, karena dia memang main terlalu dalam. Iya. Nanti ketika si invert itu pada saat build up Cambiaso ada di situ, Locatelli sama Thuram bisa lebih maju ke depan. Ya, Ini lebih bisa advance. ada secara timing mereka udah ada di depan, jadi nggak harus ada di belakang. Jadi ini bagus banget emang. Ide 4 back ini cocok sama materinya Juve kalau Ya. kata gue sih. Nah kalau Bio gimana? Ya betul. memang cocok sebenarnya pakai 4 back ini karena Juventus juga bisa langsung tune in dari kayak gue lihat sih dari zaman Mota udah kayak gini ya Mas ya. Jadi Ya, terus ngapa Tudor ngide 3 back? Kalau materinya 4 back ngapa Tudor? karena ngide emang 3 back? Tudor dari zaman dia di Marseille juga mainnya 3 back terus. Berarti dia itu nggak bisa lihat materi ya. Ya emang rada batu sih bilangnya kemarin. Banyak yang bilang sih Tudor ini rada batu. Jadi kan memang akhirnya dipecat karena nggak bisa megang situasi di ruang ganti ya. Tapi kalau balik lagi ke 4 back gue sih setuju banget. Benar kata Mas Pondra tadi ya Cambiaso mau taruh di kiri di akhirnya nanti dia bisa di kiri, bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di depan. Jadi ya memang secara di atas kertas aja posisinya 4 back cuma ntar di lapangan bisa jadi 3 back atau bisa jadi 4 back cuma Cambiasonya bisa di kiri atau di tengah atau di kanan. Itu gitu sih Mas. Oke, kalau Genta gimana tentang efek salah satu pemain 4 back ini terdorongnya Cambiaso akan bermain lebih invert, lebih banyak membantu ke area tengah. Ya, dari mulai Spalletti masuk ke Juve tuh gue udah sering dengungkan gitu bahwa ini pasti Cambiaso akan dipakai Spalletti di kanan kayak Cambiaso di timnas Italia. Iya. Dulu dia di kiri di Marco, Cambiaso di kanan gitu. Ya udah itu pasti. Tapi memang terakhir dia tetap di kiri karena kalau lulus ke di kanan kan. Iya. Nah, dia masih Spalletti mungkin masih menganggap Kostic itu bisa jadi kayak apa memecah kebuntuan lah. Kostic zaman Spalletti sering main ya. Iya, Iya kan? Tapi memang kalau mau lebih keren lagi menurut gue sih ya udah Cambiaso kanan, Kostic kiri kalau misalnya main 3-5-2 misalnya gitu. Gitu. Jadi tetap di kanan Cambiaso. Gue juga kurang srek kalau di kiri sih gitu. Dia kalau di kiri kepake passingnya tektok sama Yildiz. Sama Yildiz sama Thuram ya. Sama Thuram sama Locatelli juga pakai. Tapi kalau buat nusuk sih udah tugasnya Yildiz kayaknya sih. Pertama di kiri. kalau di kanan juga si opsi shootnya Cambiaso juga Bener, mantep kaki kirinya. kepake. Iya. Pakai banget kaki kirinya mantep jadi lebih banyak. Conceição juga kasihan. Jadi bekerja keras sendiri Iya, di sebenarnya di sektor kanan dari musim lalu emang kayaknya over ini working banget sih. Nah udahlah gak usah ngide Chico. nggak ngide Cambiaso kiri ngapain sih? Dia dari Allegri kan juga udah ditaruh di kanan. Udah bener di kanan udah Dia- 4 back dah jelas dah. Ini Cambiaso. yang bikin Cambiaso kepanggil ke Euro 2024 itu kan karena sama Allegri taruh di kanan. Sering golin waktu itu malah kan. Iya bener. Nah udah bagus dah. Udah kanan udah Cambiaso. Oke, ini main 4 back cuman bukan 4 back signature-nya dari Spalletti. Signature Spalletti kan 4-3-3. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Anehnya Lukaku ini, ya. Iya, anehnya ini adalah 4-3-2-1. Kayak formasi pohon Natalnya si itu si siapa? Ancelotti. Cuman kan kalau di Ancelotti kita punya Regista dulu si Pirlo. Ancelotti punya Pirlo. Tetapi kalau misalkan kita main 4-3 sebenarnya materinya cukup karena kan butuh penyerang sayap yang melebar terus bisa masuk. Kita kan ada Chico dan Yildiz. Kenapa si Spalletti ini lebih memilih 4-3-2-1? Apakah mau perubahan ini mau pelan-pelan ataukah memang materinya belum siap atau gimana? Kalau menurut Pondra gimana? Sebenarnya 4-3-2-1 itu by implementasinya di lapangan itu juga 4-3-3 sih. Iya. Chico kan biasa main di sayap. Dua-duanya sayap sih. Dia si- sayap, Yildiz juga kan. Ha, Yildiz ha. juga aslinya juga pemain sayap. Cuman memang karena dia nomor 10, dia kadang suka masuk ke tengah sehingga nyari itu space. kan sebenarnya ide dari Tudor kan waktu itu. Awalnya kan waktu pas sama Mota kan juga udah 4-3-3, Conceição kanan, Yildiz kiri, selalu begitu. Pas mau Tudor masuk, dia acak-acak tuh kan. Chico Ya, sempat ya, tadinya nih si Yang Chico acak-acak. ya kan, Chico Jericho nih kan nanti sempat bingung nih gue dipakai Iya. kemana. Awalnya bukan dia kan memang yang Awalnya bukan yang dia, diplot. abis itu pas di FIFA World Cup pakai 3-4-3, ingat gak tuh? 3-4-3, Chico jadi pemain sayap lagi, Iya. Yildiz di kiri gitu. Nah, abis itu masuk ke musim baru, balik ke 3-4-2-1 lagi. Tapi sebenarnya kenyataannya sih kalau di lapangan gue melihat ini sebenarnya dinamis sih, bisa berubah jadi 4-3-3. Jadi menurut gue Spalletti tuh nggak mengejar ketertinggalan yang terlalu jauh, mengubah yang signifikan banget lah dengan materi Juve sekarang. Dia bisa dengan sangat mungkin kapanpun dia bisa menjadikan formasinya Juve sekarang, materi sekarang itu bisa langsung segera dipakai ke 4-3-3-nya tuh sangat bisa banget. Yang berat itu justru bukan di lini depan, menurut gua ada di lini belakang sama lini tengah. Karena tengah kita masih bingung kan, selama ini kita cuman
Thuram sama Locatelli 2 Ya. gelandang. Berarti kan kita kalau 3 gelandang butuh satu lagi. Nah, siapa nih satunya lagi? Koop Miners bolak-balik gagal. Aziz masih kemudaan, Miretti juga masih nggak McKennie stabil. pernah pakai juga situ. McKennie juga kadang nggak stabil gitu. McKennie kan ya Juve material lah, tapi buat main-main di Copa doang oke lah lumayan gitu. Tapi kan kalau lu untuk main di Nambal-nambal pon. ya buat main di Liga Champions sebagai starter pemain andalan tuh kayaknya McKennie bukan Juve material gitu. Jadi lo butuh satu, justru malah kuncinya bukan di lini depannya siapa. Justru menurut gua kalau lo mau main 4-3-3 atau 3 gelandang, justru siapa nih satu lagi yang bakal mendampingi Thuram dan Locatelli, kalau gua lebih ke situ. Marco Verratti. Oke, kalau Genta gimana? Ini kan Gimana? harusnya biasanya bermain 4-3-3. Ya. Artinya dari plot kita membangun serangan, si penyerang sayapnya itu udah dari awalnya udah sangat lebar tuh. Ya. Udah sangat lebar tuh. Tinggal gelandangnya Ya ya. kan, si gelandangnya ada di tengah. Betul. Gitu. Kalau ngelihat Napoli. Jadi 2 ini sangat melebar. Nanti dalam membangun serangan apakah sama nih akan langsung 4-3-3 ataukah memang masuk ke dalam? Ya kan? Jadi yang melebar itu dari awal fullback nih kalau dalam membangun serangan. Ini kan bisa beda outlet gitu, beda tampilan frame-nya gitu loh. Nah, kenapa nggak 4-3-3 aja langsung? Karena secara materi cocok-cocok aja kan. Gue dari awal udah bilang, Yildiz nih tangan Spalletti menjadi kefarat. Ya anjay. Tahu lebay tau kagak dah. Tahu lebay tau kagak dah. Nah gimana menurut lu? Kenapa kita nggak outletnya langsung 4-3-3 aja dalam membangun serangan? Jadi Ya, dari tadi- awal tuh udah penjaga kelebaran tuh. Udah sangat-sangat Mainnya out wide berarti. di pinggir lapangan tuh. Jadi ketika bola itu space sangat lebar terus bisa langsung masuk begini. Sangat mungkin terjadi sih. Bisa. Nanti ke depannya karena Bisa. dia kan dulu di Napoli punya Politano tuh. Ya. Mirip Zergova juga mainnya mirip Chico juga Politano. Kidal di- juga ya. Kidal juga di ujung banget. Nah, yang dari Yildiz bisa juga jadi mirip Farad. Sangat mungkin terjadi, cuman kapannya gue nggak tahu karena Spalletti itu punya filosofi sih kata gue. Yang buat di liga ya, kalau di timnas tuh dia gagal lah menurut gue pakai bawa filosofi. Tapi kalau yang day to day kayak di klub, mestinya di sini dia bawa filosofi dia di Napoli ke Juve dengan materi Juve yang ada sih gitu. Ya tapi kan kalau untuk wing oke ya, Oke ada banget. ada Kiko. Keva. Yang mana kiri? Yang kiri kan ada Yildiz. Di Yildiz. kanan ibaratkan Politanonya si Chico. Chico sama Zergova. PR-nya adalah di depan. Iya. PR-nya di Bukan tengah. Osimhen. PR itu di tengah. Tengah juga ya, depan sama Karena tengah. kalau depan lo sama main tengah. 4-3-3, lo harus kuat di tengah gelandang itu. Kenapa Iya. Napoli bisa bagus banget? Karena di situ ada Anguissa, Lobotka, Iya. Sama satu lagi siapa Zielinski. tuh? Zielinski, Gilmore, siapa? Zielinski. Tomine. Itu Zelinski kuat dong itu kan tiga era itu. Spalletti Zelinski. Iya, iya, Ya, Iya. kan kuat itu tiga gelandang itu. Nah, Juve mungkin yang kuat saat ini gelandangnya cuma memang Locatelli sama Thuram. Bisa jadi alasannya Tudor nggak kuat kalau gue main 3 gelandang, Iya. makanya gue pakai 2 gelandang 4-2-3 tengah double pivot, dibantu sama Yildiz sama Chico di tengah untuk menambah lini tengah. Jumlah Benar, pemain benar, tengah iya. di Iya, Benar. jumlah pemain di tengah. Mungkin kalau gitu. 4-3-3 kan Kopeners jadi di belakang ya. Mungkin secara permainan dia bisa ke depan lagi jadi 3 gelandang Bisa ini. juga kalau Mungkin, Spalletti mungkin. bisa memanfaatkan Commanders mengembalikan lagi Kayak di Atalanta dulu, ya. kayak di Atalanta mungkin bisa kan itu dulu idenya. Iya. Musim lalu kan, Iya, iya, Commanders jadi 3 gelandang sebenarnya. Iya, Cuman standar. Commandersnya katro gitu. Standarnya paling Locatelli lagi main depan back kayak era Allegri. Iya, jadi Lu Registan. menemukan Iya. satu gelandang lagi itu siapa gitu. Standarnya. Itu Iya. Spalletti kan. Lu gimana yuk? Gelandang. Ya kenapa nggak langsung 4-3-3 gitu? Ya karena memang untuk saat ini nggak ada lagi gelandang yang jadi untuk apa ya melengkapi puzzle-nya ini ketiga ini. Weston. Ya, Weston buat jualan baju di USA doang. Emang laku? Ya, seenggaknya ada perwakilan Enggak, lo lah. mau emang beli baju Weston? Mau? Yang nomor 16 tapi ya, jangan kan- yang dua-dua. Karena video ini setelah lawan Fiorentina kita bisa lihat juga sih setelah lawan Fiorentina masang formasi apa penasaran juga sih gua. Iya kan? McKennie dulu kan jadi andalan Allegri tuh zaman kita masih ada Ronaldo tuh. Yang ngegolin di Camp Nou kan dia keren banget tuh. Yang setengah Yang- bicycle yang- kick kan. ya, ha, ha. Ya itu kan era kalau lo baru-baru datang emang harus gacor lah. Ini udah kelamaan dia. Kalau udah. untuk sekarang ya emang nggak bisa langsung plot 4-3-3 karena memang secara permainan Juventus belum dapat permainan yang 3 pemain dari zaman dulu Allegri jilid berapa tuh jilid 2. Nggak ada 4-3-3-nya Juventus dapat paling benar regista ya. yang oke. Iya, zaman MVP udah paling benar dah. Box to box oke nggak ada, Mezzala oke nggak ada. Ya memang hanya Kalau kata gue sih Dua-duanya 4-3-3 bisa kalau Miretti. Kenapa Miretti? Iya, Iya. Jadi Miretti-nya kayak regista. cerap. bener. Miretti regista. Secara skill set pertama regista pertama kontrolnya harus bagus.
Miretti punya kontrol. Cuman emang kalau di body Mental dikit, sih. Dia decision makingnya jelek. kalau di body dikit jatuh sih. Cuma kan baru main jadi super sub mul, nggak pernah jadi Kontrolnya starter. bagus. Miretti pun jadi Mezzala bisa kalau di junior nomor 10 dia. Iya, heeh. Di U21-nya Italia itu dia nomor Kontrolnya 10. bagus, passingnya Asal tandemnya oke. Fagioli. Iya. Makanya Spalletti pengen balikin Fagioli katanya. Iya. Iya, Fagioli. Masuk akal. Karena Ini. mungkin pengen nyari buat Regista itu. Iya, salah satu skill set Regista selain kontrol, passing, lu harus punya body feint, gerakan gerakan tubuh nipu gitu Iya. kayak Messi. Iya, Misalkan iya, lu gerakin iya. badan ke kiri, aslinya lu ke kanan. Iya. Busquets kan sering banget tuh punya body feint kayak Pirlo gitu. juga sering kayak gitu Pirlo. Ya pasti yang punya benchmark menjadi seorang regista dia pasti punya skill body feint namanya. Terakhir kalau di timnas mungkin Jorginho. Nipu gerak tubuh. Iya. Tenang. Lu Karena dia lu tenang. badan lu seolah-olah mau ke kiri, tapi aslinya lu ke kanan. Iya, Gitu dan tuh. tekanannya nggak ada. Nah sih. Locatelli nggak bisa begitu di regista. Dia Ya. pokoknya kalau udah dideketin lawan, dia nggak mau Panik ngasih dia. body feint. Udah lo passing aja. Pasting biasanya dia. Akhirnya dia terlihat sama semua orang, ya biasa banget lu. Iya. Karena regista itu kenapa pelatih itu senang sama regista, lu cuma butuh satu orang tapi ini nggak bisa ditekan. Iya. Iya Karena kan? dia tenang banget. Iya, lu nggak bisa ditekan. Orang mau masuk ke lu ketipu mulu. Kayak Jorginho kan sering tuh nipu-nipu yang Iya. Iya. tadi dia Main pinggang. Iya, main Ya, pinggang. Iya, body feint nama tekniknya itu. Sebenarnya Juve punya dua pemain itu sebelum dijual. Si Kita nggak Hans usah ngomongin jual sama yang si sekarang, ini. Yang sekarang yang nggak ada. Memang lu mau ngomongin siapa Enggak, di sini? Miretti kenapa? Ya Miretti menurut gue dia bukan regista pure sih. Iya, Emang iya. bukan, tapi maksudnya skillnya kan Ya kalau gue sih kalau Kurang. Miretti enggak lah. Dia mungkin lebih advance di depan, di belakang striker menurut gue sih. Ya memang kalau nyambung dikit soal kenapa waktu itu si Spalletti milihnya Ricci bukan Locatelli itu kan karena si Ya, itu. Ricci itu kan mainnya cepet kan. Ya betul. Ya dia kalau Locatelli itu kan klasik sebenarnya. Dia punya Iya. kualitas umpan di atas Ricci, di atas semua kualitas umpan ya. Ya, Locatelli itu kalau tapi lu- nggak punya, bener tadi lu bilang. kalau nggak ada body feint itu, lu kalau Locatelli ditekan, ya Locatelli passing, amanin bola doang tugasnya. Tapi kalau konservatif. regista yang bener, lu ditekan lawan, lu berusaha untuk keluar dari tekanan Iya. lawan. Karena melewati satu pemain pada saat ditekan itu sama aja ngebuka ruang kembali. Ya. Ada satu yang punya kemampuan itu. Siapa? Cambiaso. Iya, bisa. Cambiaso kalau bisa. ditekan di sayap, Iya, 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 bisa loh dia keluar. Bisa. Bisa. Apa jadiin Cambiaso regista aja? Komeners juga nggak bisa, nggak ada body feint, pada kaku-kaku semua emang badannya pemain-pemain Juve. Nah kita lanjut lagi dah, karena kita lanjut ke materi kedua adalah tentang Mendoza yang ada katanya adalah secara lebay mirip-mirip Pedri si miliarder. Tapi ini umur 20 tahun, yang ngincer dia juga nggak main-main, ada City, ada Madrid. Ya. That's why ini kenapa diangkat, beritanya juga lumayan. Dan ini kalau misalkan nanti sampai dibeli City dan Madrid mereka berhasil mendevelopnya, ini bisa jadi registra barunya di suatu saat nanti nih. Nah memang Juve hari ini memang kalau mau main di 4-3-3 butuh seorang registra memang. Nah menurut lo dengan kehadiran Mendoza yang masih sangat hijau, tapi sudah ada harganya 20 juta euro, menurut lo gimana yuk? Ya menurut gue sih pemain ini oke-oke aja sebenarnya karena memang dia punya feature yang oke. Kelihatan dia juga sudah masuk timnas Spanyol U20, udah main di Piala Dunia U20. Dan juga main di LC juga lumayan banyak, musim lalu sudah main 21 game gitu. Dan sekarang mungkin masuk di di La Liganya sudah masuk 9 pertandingan, dia udah mencetak 1 gol. Tapi kan memang ini kebutuhan ya untuk Juventus mendatangkan pemain. Ya kebetulan untuk jangka panjangnya mungkin Juventus bisa beli regista yang oke, tapi kalau menurut gue si Mendoza ini oke daripada nama-nama yang kita kemarin-kemarin bahas tuh kayak nama Yulman kemarin lawan Juve kan emosian. Kalau Mendoza ini tipenya Mahal juga. lebih stylish dan juga lebih murah menurut kita bisa ya ada pakai cicilan 4 sampai 5 tahun kan kayak biasa. Ya, LC juga kan nggak terlalu mahal-mahal kalau jual pemain menurut gue. Oke. Ya, jadi kalau Bio ya nggak ada masalah. Kalau gue buat pribadi nggak masalah. Justru gue malah mengharap memang bisa kita ambil ini karena melihat pesaing. Dan apalagi ya diincer Madrid sama City. Yang ngincer kan Madrid sama City. Mereka kalau ngincer gue rasa nggak mungkin pakai perhitungan biasa kan. Iya, apalagi buat City kan buat gantiin Rodri maksudnya. Nah ya jadi maksud gue kenapa gue Mendoza pertama karena memang Spalletti bermain nantinya ke 4-3-3 yang sangat firmnya punya dia. Terus yang kedua juga kalau misalkan kita bisa datengin usia segitu, kita bisa punya kesempatan mencetak bintang kan. Iya. Kita bisa mencetak bintang. Terus yang ketiga,
ini juga menjadi challenge buat seorang Spalletti, mampu nggak dia mendevelop pemain gitu loh. Kalau dia mampu mendevelop pemain, Juve ketemu pelatih yang bener nih, karena bisa mendevelop pemain, bukan pemain yang jadi. Justru gue pengen tahu kalau ketika Mendoza ini datang bisa nggak dijadiin regista handal, seperti dia menjadikan Lobotka handal kan, menjadikan Kvarat handal. Apakah itu hanya di Napoli? Nah, ini yang nggak harus ada yang kenal sebelumnya. Iya, Ya. apakah itu hanya di Napoli? Nah, ini yang harus di challenge sama si Spalletti di Januari, datengin pemain-pemain kayak gini, nanti Spalletti develop dia menjadi regista handal. Regista itu sangat susah. Menurut gue sih kalau posisi itu. misalkan memang langsung datang, mungkin langsung jadi starting sih menurut gue. Ya nggak tahu, ya mudah. Yang penting kan datang dulu nih, di develop sama Spalletti sampai akhir musim, semakin bagus Spalletti perpanjang, dia menjadi utama di musim depan, gila sih. Tapi kalau menurut lu gimana tentang posisi regista ini seorang Mendoza? Nggak perlu sih kayaknya. Terus Karena nggak jodoh sih kayaknya sama pemain Spanyol gitu. nggak ada ya? Nggak Iya. ada main Juve main Morata. Dulu Morata. gue sih ngeliatnya kayak dulu ada pemain Lazio tuh namanya Raul Moro kalau tahu. Iya. Dia Yang ngacak-ngacak kecil ya. Iya, ngacak-ngacak Juve Iya. waktu zaman Sarri. Di Lazio tuh berkembang dikit, tapi habis itu dipinjamin ke Valladolid sampai akhirnya sekarang di klub Spanyol juga jadi bintang, masuk timnas senior gitu kan. Jadi sebenarnya di Juve itu di Italia itu dia jadi kayak sekolah. Ya. Buat si Raul Moro itu. Nah, gue ngeliat juga sih ini kan baru 20 tahun nih gue liat tuh. Iya. Bisa jadi buat sekolah juga sih jatuhnya. Tapi nanti dia jadi bintangnya balik lagi ke Spanyol, entah di Sevilla mungkin dulu atau apa gitu. Mungkin kayak Nico Pas ya. Ini Kopas benar mirip gitu. Jadi kalaupun didatengin, feeling gua agak susah lah, Iya, panjang di Juve. seenggaknya main dulu di Juve lah. Ya paling gitu. Kalau mau seenggaknya, gue setuju tuh, seenggaknya. Buat puzzle-nya doang Juve nih. Gitu. Ya karena kalau nggak ada regista memang nggak bakal bisa Spalletti mainin 4-3-3. Iya, paling nunggu Verratti bilang yes dulu ini. Iya. Soalnya kalau jadi apa ya Ferrat, jadi si Mendoza bebannya juga berat jadi 20 tahun. Iya, dari- Suruh Emang jadi emang Juve. nggak bakal untuk musim ini sih kayaknya. Maksud gua dibelinya sekarang dijadiin formatnya itu di Malah musim gue takut depan. masuk next gen malah dibeli. Enggak lah, nggak mungkin lah. 20 juta masa masuk Iya. next gen. Oh iya gila 20 lu. juta sih ya benar. 20 juta ya. Oke, gimana Pak? Ya, 20 kalau juta ya buat- bikin gatel sih tapi. buat beli 20 juta dapat Mendoza sebenarnya nggak ada masalah sih kalau buat futur ya. Buat Iya, future, iya, buat future future. mah nggak ada masalah. Kita bener tadi lu bilang buat investasi musim depan, musim-musim berikutnya masih oke. Cuman yang kita butuhkan kan sebenarnya now nih sekarang. Menurut gua lebih butuh Nggak ada gelandang duitnya. yang lebih matang gitu, lebih matang. Atau ya kita cari yang gratisan. Siapa Siapa? sih yang gratisan sekarang? Gak ada. Posisi Regista. Regista strikernya yang lagi jarang banget. Hah? Padahal waktu itu Jorginho Ferrati waktu- free nggak? Ya katanya Januari mau balik. Gajinya, Cuma gajinya. ya, Suruh, gajinya. suruh kurangin aja. Gajinya nggak Nego, mau UMR dinego. Itali nggak mau dia. Padahal waktu Jorginho Dinego, nganggur tuh dinego. bisa Iya. diambil sebenarnya. Iya. tuh. Tapi Verratti kan 32 ya umurnya kan? Iya. Sepirlo Iya, lah 32. waktu ke Juve. Nah itu sebenarnya gue lebih prefer mendatangkan gelandang yang lebih proven aja, lebih berpengalaman, lebih punya mental. Ya, itu tadi musim Genta- depan. Genta- Kalau Genta Verratti oke bilang. banget ya. Bisa. Iya, kalau ya ini kan makanya buat kapan nih? Januari. Didatengin Januari oke Tapi nggak lah. ada masalah kalau misalnya bisa ngedatengin gelandang lain yang lebih matang mungkin di Januari. Ya misalnya kayak Verratti misalnya siapa tahu kan? Iya. Kita nggak ada Safik yang jadi tahu. lagi tuh Safik. Milinkovic Savic Gitu. bukan regista tapi. kalau menurut berita males katanya Komoli dari Arab-Araban. Iya. Kata berita. Karena Verratti udah terakhir di mana? Qatar. Qatar. Iya kata. Iya Ya, gitu. karena gajinya Arab-Arab gede. juga. Iya gajinya. udah Iya, standarnya coy. tinggi, gitu. Tapi kan iming-imingnya nih Verratti kan belum pernah main di Serie A. Iya, belum pernah. Belum emang. pernah dia dari Serie B langsung ke Ligue 1. Jadi ya mendingan coba tawarin nih, lu mau nggak bermain Tapi emang di seru Juventus kayaknya kapan Mercato lagi Januari, nih? kayaknya Iya, seru kapan nih. lagi nih Spalletti aja pengen latih Juventus. Pernah nggak sih Kan? Spalletti megang Verratti? Ya nggak pernah lah. Belum. Di Italia Nggak nggak ketemu sempet, ya? nggak sempet. Karena udah balik ke Jangan dipanggil. udah ke Arab. Sebenarnya kalau misalkan main belakang mendingan coba hubungin Ricky yang nggak dimainin jadi cadangan tuh. Ricci. Di Milan. Ricci. Oh jadi Ricci, gue cadangan. kira Ricky Agustin. Ricci. Nah, Ricci. Itu mah winger. Ricci di Milan kan dia kan jadi cadangan tuh gara-gara ada Modric. Ricci Main tuh- belakang tuh. Tapi sekarang di Milan sama Allegri dijadiin Mezzala cuy. Iya, Iya. Karena Nggak- Modricnya di belakang. Cuman di dia dalam. bisa main jadi regista. Bisa banget. Bisa jadi banget, regista. bisa banget. Makanya kalau mau main belakang coba dihubungin gitu sama Tuker aja sama Juve. David kan Milan juga sempat katanya kan. Iya mau bisa David. juga. Dusan, bisa Dusan. juga. Iya kan? Kata
harusnya dikasih prospek tuh buat si Ricci Milan tuh. Nih lu kalau lu main di Juve, lu bisa jadi inti karena Juve butuh regista nih. Balik kampung lagi dong. Dulu lu nyari Mezzala yang cocok kan itu sebenarnya Rabiot nih udah bener tuh. Bisa. Dia anak Mezzala banget kan? Iya, anak Mezzala Lazio kan. iya, bener. Rabiot tuh. Ricci. Cuma bisa satu posisi kayaknya itu doang tuh dia. Tapi cocoknya sama bapaknya doang emang. Siapa? Allegri. Rabiot. Lagi cedera tapi. Iya, itu cedera ya. Oh, Makanya ngomongin Rolf Cik mulu. Lagi cedera. Emang regista itu susah banget posisi paling susah. Jadi memang wajar Tudor nggak berani main dan si Mota nggak berani bermain ada regista karena belum tentu semua main itu berarti mereka double pivot semua. Mahal-mahal sekarang regista. Iya, Terakhir karena- Zumbi Mendy tuh di Arsenal. Karena lu bayangin lu cuma punya satu pemain tapi anti dalam tekanan tuh gimana coba? Pemain tapi posisinya posisi yang sangat berbahaya itu di atas back. Iya kan? Lu harus punya skill set sampai sejauh itu. Kalau lu nggak punya skill set sejauh itu ya jatuh-jatuhnya kayak gimana Locatelli dijadiin regista sama Allegri. Dan di Itali dan Spanyol doang sih yang ada kayak gitu kan. Di Iya. Inggris nggak ada stoknya. Kan? Declan Rice Sampai enggak? Rodri juga ya. Declan Rice. Henderson paling Bukan masih. regista kan kalau Declan Rice sama Iya, Rodri. Inggris nggak ada tau. Nggak ada sih, nggak Spanyol ada. emang ya. Memang. Makanya bener sih kalau lo mau ngincer regista memang gudangnya Orangnya regista Spanyol. ada di Spanyol ya. Spanyol dan Mendoza Itali mungkin lah. salah satunya. Lama sih ya di Barcelona aja ada Gitu. 2. Iya, Mendoza mungkin salah satunya. Tapi kalau untuk dijadikan musim ini dan menjadi palang pintu utama sih butuh catch up sih menurut gua. Kecuali ini pemain jago banget ya, kayak Yildiz nih. Yildiz musim pertama dia udah bisa langsung ngegas tuh, udah bisa Seumuran langsung Yildiz buktiin. ya? Iya, maksudnya Yildiz ketika datang ke Italia pertama kali udah bisa langsung tembus skuad utama kan. Nah, Mendoza kan lu butuh adaptasi lagi di Ya, Serie A, lu ya, bermain ya. di Juventus itu gimana gitu. Nah, gua nggak yakin bisa langsung catch up. Tapi kalau lo mau datengin Januari untuk future ya, Ya. main di next gen dulu atau nggak apa-apa deh buat nambel-nambel rotasi. ya nggak ada Buat masalah. rotasi. Buat rotasi sih nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tapi kalau menurut gue yang kita butuhkan adalah gelandang yang memang benar-benar untuk menemani Thuram dan Locatelli Locatelli. satu ini Iya. gitu regista yang memang akan jadi starter, jadi pemain inti di musim ini. Kalau gue sih ngelihatnya, gue berharapnya sih Miretti dijadiin nih. Ketika Miretti lagi dijadiin, backupnya si Mendoza. Itu. Biar Jadi ada Miretti kompetisinya utamanya, ya. iya Miretti utamanya, Mendoza nih jadi feature-nya buat Spalletti di musim depan. Boleh, Jadi ketika Miretti-nya nggak berhasil, tapi Mendozanya bisa kepake di musim depan. Karena harapannya kan Spalletti pasti mau bersama Juve dong di musim depan kan, 4 Iya. besar kan. Kan nggak mungkin dia cuma mau di sini 6 bulan doang. Iya. Gitu. Oke, gua rasa ini materi terakhir aja lah. Udah mau jam segini. Saca boynya kapan-kapan aja lah. Masih ini terlalu Hijau. Ternyata banyak juga kita ngomongin Mendoza. Katanya mau dikit-dikit aja. Karena Kevin regista, Mendoza. ngomongin Karena regista, ini seru. barang mahal sebenarnya posisinya. Iya. Mumpung masih 20 juta ya. Iya, belum naik. Daripada nanti 60. Iya, karena gua ngelihatnya wah ini diincer Madrid sama City. Iya, Mereka proven tahu ya. ini proven. di depan bisa. Sama kayak Madrid- Yildiz waktu diincar juga kan dulu waktu pas Dari Bayern, Munchen, iya. ya kan? Pindah ke Juve kan Ha, ha. sempat diincar Iya. tim-tim besar juga. Iya. Milih Kayak si Juventus akhirnya. Madrid ketemu Mas Tontuno tuh siapa sih? Mas Turtuonto. Bagus lu ternyata Dari skillnya. River ya. Bagus lu ternyata skillnya lu. Di Madrid nggak ada regista ya sekarang ya? Nggak ada sejak Selepas Modric Toni Kroos nggak cabut. ada. Iya, Ya, Modric Toni Kroos sama juga bukan Kroos. regista kan jatuhnya. Iya. CM pure. CMDM ya CM lah ya. Gitu. Oke lah kalau gitu teman-teman. Itu aja dari kita. Tadi banyak ngomongin tentang perubahan formasi di era Spalletti yang membutuhkan sangat regista. Tadi gue juga udah sampaikan, semua juga udah sampein. Ya. Dan itu aja kali, ada lagi sampai terakhir. Enggak, oke. Nah, ya international break gimana? Intali. Besok besok ya. Besok diundinya ya. Besok Nah, diundi. Ketemu Makedonia lagi. Irlandia Utara kayaknya. Tapi kok semua orang pesimis sih? Ya nggak apa-apa lah. Wajar kalau Enggak wajar. apa-apa lah. Tapi kalau yang sekarang Kan optimis belum lah. playoff, kan belum juga playoff. Karena main. gini, kalau yang sekarang pot 2 dan 3-nya itu kan kalau yang 2002 kita kalau menang lawan Makedonia ketemu Portugal. Iya, Udah hopeless sih itu emang. Udah Bukannya gitu FIFA maunya tahun Ronaldo lalu main ya. di FIFA. Tahun lalu ya. Ketemunya pasti ujung-ujungnya pasti Portugal. Pasti Portugal. Nah kalau sekarang nih kan kalau menang pot 2 pot 3-nya sih udah nggak ada negara-negara yang Polandia paling. Swedia. Swedia Bukan langsung Swedia, langsung ketemu nih langsung kalau ketemu. mau. Yang gawat Polandia. Polandia, benar. Yang Bravski gitu agak-agak ngeri-ngeri sedang. Ya. Iya. Ada Kosovo juga, ada ada si Edon. itu Edon juga. Ada Messi. Ada Messi. Jadi Kosovo. Oke, itu aja teman-teman. Kosovo. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa scan QR code kita dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Vino ala Vide. Forza Juve. Juve. Lama juga kita ngomongin 2 materi loh.